Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an wa ahya bil arda ba'da mawtiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bil taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian yang saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, maha pengasih, dan maha penyayang, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, innahu kana bikum rahimah. Artinya sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah maha rahman, Allah maha rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan aneka nikmat kepada para hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan? Mengapa kita lihat di selain kita banyak yang ditimpakan musibah? Dan mengapa saat ini kita tidak mendapatkan hujan yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman, ternak, dan kita sendiri? Untuk jawabannya mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Yang artinya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apapun yang terjadi di alam semesta ini ada seluruhnya disebabkan karena olah tangan penyebab kita sekalian. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka kenikmatan kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut mendustakan nikmatnya, melakukan berbagai kemaksiatan, melakukan aneka kezaliman yang semuanya dilarang oleh Allah, maka saat itulah Allah kemudian berubah dari asalnya memberikan nikmat, berubah menjadikan memberi hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tapi senantiasa manusia itulah sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayangi lagi. Akhirnya, sesuai firman tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan
dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, mari senantiasa kita bertobat kepada Gusti Allah. Sadari bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang berdosa. Kita hanya menuntut terhadap Allah dengan berbagai keinginan kita tanpa kita memperdulikan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan kita untuk menghadap Gusti Allah. Tidak ada jalan lagi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, kecuali kita beristighfar, sadar diri terhadap dosa kita sekalian. Mayuridillahu khairan. Ulama mengatakan, salah satu ketika seorang hamba diharapkan akan dikehendaki oleh Allah menjadi hamba terbaik, salah satunya adalah basyiran bi'uyubihi. Manusia tersebut akan bisa melihat, selalu mengkoreksi kesalahan-kesalahan dirinya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Rasulullah SAW, terkadang kita terlalu disibukkan dengan kita melihat dosa-dosa orang lain, sehingga kita lupa terhadap dosa kita sendiri. Seandainya Allah dohirkan siksaan terhadap diri kita sendiri, sekali lagi seandainya Allah akan dohirkan, turunkan siksaan terhadap dosa seorang diri kita sendiri, maka cukuplah dosa kita sendiri untuk menghancurkan dunia alam semesta ini. Tidak butuh dosa orang lain. Ketika api neraka Allah simpan di dunia, percikan api neraka Allah simpan di dunia, maka niscaya dunia ini akan hancur lebur. Api yang kita kenal saat ini, yang begitu panas luar biasa, itu sekedar asap api neraka yang sudah diringinkan di 70 sungai dalam waktu 70 tahun, 1000 tahun. Allah dinginkan dan Allah berikan api tersebut di dunia. Itu merupakan ada asap dari api neraka yang Allah sudah dinginkan. Kita bisa membayangkan bagaimana panasnya luar biasa api neraka, sehingga sebuah riwayat mengatakan, barang siapa manusia yang ketika memakai sandal yang dibawa dari neraka, maka ketika dipakai yang langsung meleleh adalah kepala manusia. Sandal yang dipakai, yang dibawa dari neraka, dipakai oleh kita, maka yang meleleh bukan kaki lagi, tapi kepala kita langsung meleleh. Saking panasnya luar biasa. Sekali lagi, tidak ada jalan lagi. Maka kita, Allah sudah begitu indah menurut kita sebagai makhluk-makhluk pendosa. Ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu. Al-ayat. Allah begitu indah menyeru hamba-hamba yang berdosa. Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang meninggalkan syariat-syariat yang Allah ajarkan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa. Sebesar apapun dosa kalian, sebanyak apapun dosa manusia, dikumpulkan di sejak adanya manusia sampai akhir zaman nanti, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa manusia, seluruhnya tanpa terkecuali, dengan satu syarat. Anibu ila rabbikum. Cepatlah kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu. Pasrahkan segala dosa. Lamun cek Sunda mah nyagakeun beung teu dikrogorakeun, sadari terhadap sebuah dosa, maka dipastikan Allah akan mengampuni seluruhnya. Min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tashurun. Allah mengingatkan, cepatlah kembali sebelum azab siksa Allah datang, dan kemudian nanti tidak akan pernah bisa ada yang menolong kita semua. Ketika azab Allah sudah datang, dipastikan kita tidak akan pernah ada yang menolongnya lagi. Allah mengingatkan,
Dengan adanya kemarau ini, inilah cara Allah mengingatkan kita. Tujuannya, la'allahum yarji'un. Allah menimpakan yudhikahum ba'dalladzi amilu. Allah menimpakan sedikit saja dari akibat apa yang kita kerjakan. Sedikit saja Allah menimpakan akibat dari yang kita kerjakan. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah kena satu musibah terhadap kita sekalian fabima kasabat aydikum, kecuali itu disebabkan karena olah perilaku kita sendiri. Sekali lagi, tidaklah karena sesuatu masalah terhadap diri kita, tidaklah karena satu masalah terhadap wilayah kita, tapi pastikan itu karena penyebabnya adalah diri kita sekalian. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya sebuah daerah, sebuah negara manusianya iman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka dipastikan keberkahan langit dan bumi Allah akan turunkan. Allah sudah membuktikan. Kita lihat Haramain, Mekah dan Madinah adalah sebuah tempat yang begitu gersangnya. Begitu gersangnya. Aliran sungai pun tidak ada. Pohon-pohon pun tidak ada. Tapi ketika Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan Allah nyatakan. Allah buktikan bagaimana kehidupan di sana luar biasa. Padahal air pun tidak ada, pohon-pohonan pun tidak ada. Tapi dengan adanya makhluk termulia yang taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat tersebut menjadikan sesuatu yang istimewa. Dan sebaliknya, sehingga apapun Indonesia, sebaik apapun Indonesia yang Allah anugerahkan, sesubur apapun tanah Indonesia yang Allah anugerahkan, seandainya kita sebagai pengisinya adalah orang-orang yang zalim, selalu melanggar aturan Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kemakmuran, kesyukuran yang Allah anugerahkan kepada diri kita seluruhnya akan musnah, terbuang dengan sia-sia. Yang ada adalah penderitaan, yang ada adalah kesusahan, kesulitan, karena kita jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral muhajirina, hamsun idza btalaytum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sami walal bahaimu lam yamtaru." Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian tidak menemui zaman tersebut. Di antara 5 hal adalah tidaklah mereka menahan zakat mal, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, niscaya tidak akan ada hujan yang Allah turunkan. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat mal menjadi salah satu penyebab air hujan ditahan untuk turun. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak kaum fakir miskin akan berbalik efek buruknya kepada masyarakat sendiri. Ketika kita tidak lagi peduli dengan sekitar, maka Allah tak lagi peduli dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, wallahu fi ainil abdi maka anal abdu fi aini akhihi. Yang artinya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ketika kita lupa terhadap saudara kita yang fakir miskin, yatim piatu yang Rasulullah titipkan, maka niscaya Allah pun akan melupakan kita semua. Karena itulah, mari kita tunaikan kewajiban zakat kita. Kita tingkatkan kadar sedekah kita. Kita saling bantu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu kita bisa berharap agar kemarau ini terangkat
dan hujan segera turun kembali. Dan akhirnya yang paling penting, marilah kita perbanyak membaca istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik sengaja, disengaja ataupun tidak. Itulah di antara hal yang dapat membuat Allah menganugerahkan hujan kepada manusia. Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Memohonlah ampunanlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dengan istighfar yang sungguh-sungguh dan taubat yang nasuha. Insya Allah dosa kita akan diampuni dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah, salah satunya ada hujan, kembali lagi kita dapat. Allahumma asqina fa'aqisna, Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an wa hayyan rabi'an wa hannan tabaqan wadaqan mutiqan amman hadiyan marian mari'an marta'an wabilan syamilan musbilan mujallilan daiman dararan nafi'an ghairu darin ajilan ghairu rayis ghaisan Allahumma tuhjil bihil bilada wa tughisu bil ibada wa taj'alul balagha lil hadiri minna wal bad. Allahumma anjil fil ardina zinataha wa anzil alaina fi ardina sakanaha. Allahumma anjil alaina minas samai ma'an tahuran tuhyi bihi baldatan mayitan wasqahi mimma khalaqta an'aman wa anasiya katsira. Allahumma hawalina wa la alaina. Allahumma ala rusul tirabi wa nabatis syajari wa batinil audiyati wa duhuril akami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alha suqyan rahmatin wa la taj'alha suqya 'adzabin wa la mahqin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharqin. Allahumma 'ala tirabi wal aqabi wal manabitis sajar
wa butunil audiyah. Allahumma hawalina wala alaina. Allahumma sina ghaisan mughisan, mari'an mari'an, sahan amman, ghadaqan tabaqan, mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma skinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibad wal bilad minal juhdi wal ju'i wa tanki ma la nasqu ila ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dhar'a wa anzir alaina minal barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghayruk. Allahumma inna nastaghfiruka wa innaka kunta ghaffara wa arsilis sama alayya midrara. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sekali sekian sebelum saya selesai khutbah, secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin. Seandainya ada berbagai kesalahan yang saya sadari ataupun yang tidak. Dan mudah-mudahan kita sekalian hablum minanas, di antara khususnya yang hadir ataupun siapa saja, mudah-mudahan di hari ini, di detik ini, kita bisa saling memaafkan, kita saling berdamai dari sesuatu hubungan yang tidak baik antara sama kita. Sekian yang saya bisa sampaikan. Sesuatu yang kurang dan salah mohon diampuni. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.